இன்னும் பிறந்து வரலடா மயிலாண்டி. Assalamualaikum sahabat cerita puisi dimanapun berada. Mimin akan membawakan cerita film terbaru India. Judulnya Patutala. Semoga terhibur ya. Pemerintah Tamil Nadu mensosialisasikan program vaksin yang akan diterapkan di negara tersebut. Ketua Menteri alias CM Arun Mozi dan wakilnya Nanjil Gunasekar memastikan skema vaksin tersebut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Malam harinya Nanjil meminta CM Arun Mozi membatalkan program vaksin. Alasannya, uang imbalan yang dia dapatkan hanya 50 crore dari 500 crore yang dijanjikan perusahaan farmasi. Arun Mozi tidak mungkin membatalkan skema vaksin yang telah diumumkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Arun Mozi akan menemui pihak perusahaan. Karena itulah, dia hanya pergi dengan sopirnya tanpa pengawalan. Dalam perjalanan, Arun Mozi diincar beberapa mobil lain. Tiba-tiba mobil Arun Mozi ditabrak dari belakang dan dimasukkan ke kendaraan kontainer besar. Entah apa yang terjadi malam itu, Arun Mozi tak pernah kembali lagi. Arun Mozi hilang bak ditelan bumi. Sang istri hanya bisa bersedih sepanjang hari. Kasus tersebut tidak main-main. Orang yang hilang adalah CM Tamil Nadu. Wakil Direktur CBI, Diraj Kir, turun langsung memimpin penyelidikan. Siang dan malam, Diraj melakukan penyelidikan. Guys, kasus hilangnya pejabat tinggi juga sempat menghebohkan masyarakat NTB pada tahun 2016. Saat itu, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, Dr. Mawardi Hamri, hilang secara tiba-tiba. Hingga saat ini, tahun 2023, Dr. Mawardi belum juga ditemukan. Kembali ke film. Untuk mengisi kekosongan jabatan CM, kader lain dari partai penguasa dilantik menggantikan Arun Mozi. Namanya Karunakaran. Pengangkatan Karunakaran sebagai CM tidak lepas dari pengaruh gangster yang menguasai Tamil Nadu, yaitu AGR. Hanya orang yang diinginkan AGR yang bisa menjadi CM. Sedangkan Nanjil terpaksa gigit jari tetap sebagai wakil CM. Sementara CBI terus mencari informasi tentang hilangnya Arun Mozi. Ada seorang muslim yang dicurigai terhubung dengan hilangnya CM. Mobil orang itu hilang dari pantauan CCTV seperti mobil CM. Nama dan nomor HP-nya juga palsu. Tidak butuh waktu lama bagi CBI untuk melacak orang itu yang sedang berada di kota Vizag. Nama aslinya Amir. Diraj menginterogasi Amir terkait malam hilangnya CM. Amir justru berusaha melarikan diri. Untungnya Amir bisa dikepung, tapi daripada ditangkap, Amir lebih memilih bunuh diri ditabrak truk. Setahun telah berlalu, Arun Mozi masih hilang. Diraj diomeli atasannya karena belum menyelesaikan kasus hilangnya Arun Mozi. Lebih-lebih Arun Mozi berasal dari partai MMK yang juga partainya Perdana Menteri India. Sebenarnya CBI telah memasang mata-mata untuk mengumpulkan bukti kasus tersebut. Mata-mata itu bernama Sakti yang dikenal sebagai Guna dalam penyamarannya. Guna telah bergabung dengan gangster Karim Bai, penguasa Vizag yang merupakan sahabat Amir. Guna berhasil menjadi tangan kanan Karim Bai. Target utama CBI sebenarnya AGR, mengingat Amir maupun Karim Bai bagian dari jaringan AGR. Hilangnya pejabat negara sekelas CM diyakini hanya bisa dilakukan oleh AGR selaku gangster dan penguasa bayangan Tamil Nadu. Hanya saja CBI belum memiliki bukti. Untuk bisa mencapai AGR, CBI melakukan operasi penangkapan Karim Bai. Guna kemudian berpura-pura menyelamatkan Karim Bai dari kepungan CBI. Guna juga menembak mati petugas CBI yang sebenarnya hanya sandiwara. Karim Bai berhasil ditipu. Karim Bai merasa telah berhutang nyawa kepada Guna. Kini Guna pasti diincar CBI. Oleh karena itu, Karim Bai mengirim Guna ke AGR agar terhindar dari bahaya. Untuk melarikan diri dari polisi, satu-satunya cara adalah pergi ke AGR. Saya sudah bicara dengan mereka tentang kamu, ucap Karim Bai. Misi Sakti alias Guna yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Guna pergi ke distrik Kanyakumari yang menjadi pusat aktivitas AGR. Belum apa-apa, kereta api yang dinaiki Guna dihentikan paksa oleh petugas. Penyebabnya, puluhan truk milik AGR akan melintas membawa hasil tambang. Itulah salah satu bukti nyata betapa besar dan berkuasanya AGR.
Setelah tiba di stasiun, Guna dijemput anak buah EJR yang bernama Pistol. Guna mulai diperkenalkan dengan orang-orang penting dalam lingkaran EJR. Yang pertama adalah Selvin. Saat itu Selvin sedang menghukum 3 orang karena diduga mengadukan kejahatan EJR ke kolektor. Kemampuan Guna dites oleh Selvin untuk menemukan pelaku. Sangat mudah bagi Guna menemukan pelaku sebenarnya. Namun kecerdasan Guna tidak disukai Selvin karena merasa tidak dihormati. Pejabat kantor pajak yang baru, Lila Thompson, ikut-ikutan menyoroti penambangan EJR. Lila tidak takut dengan nama besar EJR. Bahkan Lila berani berdiri menghadang truk dan menyitanya. Anak buah EJR mendatangi rumah Lila untuk meminta truk-truk dilepas. Guna juga ikut diajak oleh Pistol. Ternyata Guna dan Lila sudah saling kenal. Mereka adalah mantan sepasang kekasih saat mahasiswa dulu. Sayangnya perbedaan prinsip membuat mereka bertengkar dan berpisah. Lila tidak mau melepas truk yang telah disita, tapi keberanian Lila tidak sebanding dengan pengaruh EJR. Semua pejabat negara bekerja untuk EJR, apalagi hanya sekedar petugas pajak. Truk-truk EJR bisa dilepas dengan sangat mudah. Kota ini tidak cocok dengan karaktermu, minta saja pindah tugas, saran Guna kepada Lila. Selanjutnya, Pistol memperkenalkan Guna kepada 2 orang kepercayaan EJR, yaitu Singga dan Sabari. Guna menguping obrolan mereka yang akan menerima kiriman uang dari Maharashtra melalui kereta barang. Selvin bertugas mengambil uang itu di stasiun kereta api. Tiba-tiba Selvin menerima telepon adanya polisi yang memantau aktivitas mereka. Selvin diminta segera pergi sesuai arahan EJR. Tidak mungkin Selvin akan meninggalkan uang senilai 400 crore atau sekitar 715 miliar rupiah itu. Selvin berusaha mencegat kereta. Sayangnya dia terlambat. Guna unjuk kemampuan. Dia mengajak Pistol untuk mengejar kereta barang yang membawa uang. Guna sangat cerdas. Dia mampu mengambil uang dari kereta api yang berjalan. Kehebatan Guna berhasil membuat Singga tersenyum puas. Namun tidak bagi Selvin yang merasa mulai tersaingi orang baru. Selvin juga mencurigai Guna sebagai informan polisi. Pertengkaran antara Guna dan Selvin tidak terhindarkan. Untungnya Singga menelpon sehingga pertarungan mereka terhenti. Masa pemilihan anggota parlemen di Tamil Nadu telah tiba. CM Karunakaran mengatur segala sesuatunya tanpa melibatkan wakil CM Nanjil Gunasekar. Padahal Nanjil bukan hanya wakil CM, tapi juga petinggi partai MMK. Hal itu membuat Nanjil tersinggung dan marah besar. Karunakaran beralasan semua yang dilakukan berdasarkan perintah EJR. Nanjil muak dengan keterlibatan EJR yang terlalu menguasai partai maupun pemerintahan. Nanjil mengancam akan memberikan perlawanan. Langkah Nanjil mengusung calon lain di daerah pemilihan Kanyakumari melalui jalur independen. Nanjil mengajak Raja Lautan Ruby Fernandes untuk mencalonkan diri. Apalagi Ruby merupakan ketua asosiasi nelayan. Ruby setuju menjadi anggota parlemen alias MP. Sosialisasi dan kampanye mulai dilakukan. Ruby harus menang melawan Rajan, calon dari partai MMK yang didukung EJR. Nanjil juga mendekati aktivis sosial yang selama ini berani bersuara menentang penambangan EJR. Namanya Udaya Murti, yang juga mengelola panti jompo. Rupanya Udaya adalah kepala sekolah Lila dulu. Udaya tetap konsisten melakukan aksi unjuk rasa menentang penambangan yang banyak dilakukan EJR karena merusak lingkungan. Meski menggunakan kursi roda, semangat Udaya tidak pernah kendor. Apalagi kali ini jumlah massa yang mendukung perjuangan Udaya semakin besar. Udaya tidak sadar jika aksinya itu ditunggangi kepentingan politik Nanjil. Tiba-tiba seseorang memberitahu para pengunjuk rasa jika rumah jompo yang dikelola Udaya Murti telah dibakar oleh anak buah EJR. Massa langsung membubarkan diri. Duka menyelimuti Udaya Murti dan para penghuni panti. Kebakaran itu juga menelan korban jiwa. Orang-orang menilai kekejaman EJR sudah keterlaluan. Udaya menceritakan semua itu kepada ayahnya melalui video call, mengingat selama ini ayahnya selalu membantu semua kebutuhan panti. Anak buah EJR yang dituding sebagai pelaku pembakaran panti justru pergi menyerang kelompok Ruby Fernandes. Ruby dibawa paksa ke lokasi tambang untuk menghadap EJR.
Untuk pertama kalinya, Guna melihat secara langsung sosok Eji Rahwana alias EJR yang diperankan Silam Barasan. Ruby Fernandes yang menguasai lautan Tamil Nadu hanya butiran debu di mata EJR. Saya adalah kekuatan tanpa batas. Saya tidak naik ke tampuk kekuasaan dengan cara biasa. Saya telah bermain-main dengan musuh untuk mencapai posisi saat ini. Sudah tidak terhitung jumlah orang yang mati di tangan saya, ucap EJR. Merinding bulu kuduk Ruby berhadapan dengan EJR. Ruby sama sekali bukan lawan sepadan. EJR melenyapkan Ruby dengan sangat mudah. Guna selalu melaporkan semua yang dia lihat ke CBI. Guna juga terus mengikuti aktivitas EJR. Di kuil, sekelompok preman mengincar nyawa EJR. Anak buah EJR dan Guna dengan sigap membantu. Inilah momentum bagi Guna untuk menarik perhatian EJR. Guna bersama Singa dan yang lain berhasil membunuh lawan-lawannya. Singa mengetahui para penyerang itu bekerja untuk wakil CM Nanjil. Saat itu juga Nanjil akan diculik di siang bolong. Pola penculikan persis sama dengan yang dialami Arun Mozi setahun yang lalu. Mobil Nanjil dipaksa masuk ke kendaraan kontainer besar. EJR sudah menunggu di dalam. EJR marah kepada Nanjil yang berani melawannya. Saya akan tetap menjadi penentu siapa yang harus memerintah dan siapa yang akan jatuh. Seharusnya Anda mengukur kemampuan musuh terlebih dahulu, ujar EJR sesumbar. Nanjil mempersilahkan EJR untuk membunuhnya. Jika tidak, Nanjil yang akan membunuh EJR. Mendengar ancaman seperti itu, EJR jadi tertawa. Bagi EJR, Nanjil hanya semut kecil yang berbaris di dinding. EJR melepas Nanjil untuk melihat apa yang bisa dilakukan wakil CM itu. Jasa Guna yang telah melindungi EJR membuat Guna bisa memasuki rumah EJR. Guna terkejut melihat seorang wanita bernama Samudra yang merupakan istri mantan CM Arun Mozi. Ternyata Samudra adalah adik kandung EJR. Itu artinya Arun Mozi yang hilang merupakan adik ipar EJR. Namun hubungan EJR dan adik perempuannya itu tidak harmonis sejak setahun terakhir. Di sisi lain, Nanjil telah menunjuk calon pengganti Ruby. Orang yang diusung adalah petugas pajak Lila Thompson. Lila telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus sosialisasi agar bisa terpilih menjadi anggota parlemen. Guna khawatir dengan keberanian mantan kekasihnya itu. Situasimu sangat berbahaya. Saya khawatir karena saya masih mencintaimu. Saya juga yakin kamu masih mencintai saya, ujar Guna. Lila tidak peduli dengan nasihat Guna. Hal yang mereka tidak sadari, obrolan itu diintip oleh Selvin. Guna jadi semakin dicurigai. Selvin pun menyelidiki latar belakang dan masa lalu Guna. Sebagai agen mata-mata, Guna terus mengawasi aktivitas EJR. Guna mendekati keponakan EJR dan mengajaknya bermain drone. Tentu saja Guna memasang kamera tersembunyi. Guna penasaran dengan gudang penyimpanan di rumah itu. Secara sengaja Guna membuat drone masuk ke sana. Dengan begitu Guna bisa mengakses isi gudang. Guna memotret beberapa nomor rekening yang tersembunyi dalam sebuah buku. Ada pula lukisan saat EJR masih kecil bersama adiknya Samudra. Tindakan Guna tidak dipermasalahkan oleh EJR. Pada saat Guna bersama Singa, Sabari, dan yang lain, Selvin memberitahu Singa melalui telepon bahwa dirinya telah menemukan pengkhianat di dalam geng. Guna jadi panik mendengarnya. Selvin sudah berada di tempat tinggal Guna. Aktivitas Selvin bisa dilihat secara online oleh Guna melalui kamera tersembunyi yang dia pasang. Selvin telah berhasil menemukan pendrive milik Guna. Anehnya, ada orang lain yang terekam menembak mati Selvin. Orang-orang meyakini jika Selvin telah dibunuh oleh Guna. Sabari yang memegang transaksi bisnis EJR juga melaporkan hal yang sama. Tapi EJR tidak percaya jika Guna pelakunya. Rupanya Guna telah menemui EJR sejak semalam untuk menceritakan pembunuhan Selvin. Sementara itu, pemilihan anggota parlemen telah dimenangkan Rajan yang didukung EJR. Lila Thompson kalah telak. Bagaimana tidak, dari 1 juta pemilih, Lila hanya mendapat 200 biji suara saja. Lila dan Nanjil kecewa berat. Lila jadi sangat penasaran siapa sebenarnya EJR sehingga jauh lebih berkuasa dibandingkan penguasa. Akhirnya sosok EJR yang sebenarnya terungkap dari mulut orang lain dalam peresmian panti jompo. Ayah Udaya Murti yang selama ini sebagai donatur memberikan pengakuan mengejutkan.
Panti ini didanai oleh perusahaan Global Bliss di Norwegia. Tidak ada yang menyadari jika perusahaan tersebut sebenarnya didirikan oleh EJR. Kalian mengira EJR telah menghancurkan panti, tapi sebenarnya EJR lah yang menyumbangkan panti baru ini. Ucapnya membuat semua yang mendengar kaget. Kebaikan EJR tidak hanya dilakukan di India. Ratusan ribu orang tua jompo di dunia telah dibiayai hidupnya. Anak-anak miskin juga digratiskan sekolah dengan uang dari EJR. Saya mohon, jangan lagi ada yang mengkritik EJR, ujar ayah Udaya Murti. Guna juga mendapat informasi penting dari CBA tentang nomor rekening yang sempat dia potret. Rekening itu milik Global Bliss di Norwegia yang bermitra dengan perusahaan EJR di India. Tahun lalu keuntungan bisnis Global Bliss mencapai 300 crore atau sekitar 500 miliar rupiah. Semua uang itu disumbangkan untuk amal. Guna terbelalak kaget mengetahui fakta itu. Penilaian Guna tentang EJR seketika berubah. Orang yang selama ini dipandang sebagai ketua gangster jahat ternyata berhati malaikat. Rumah EJR dikerumuni para penghuni panti. Mereka mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan EJR selama ini. Tidak lupa juga mereka meminta maaf karena telah banyak bicara buruk tentang EJR. Karakter EJR membuat Udaya Murti heran. EJR selalu berbuat baik membantu orang, tapi EJR selalu merusak alam dengan aktivitas penambangan yang dilakukan. Jawaban EJR sungguh luar biasa. Jika saya berhenti melakukan penambangan, apakah Anda bisa menjamin tidak ada orang lain yang akan melakukannya? Jika orang luar masuk melakukan penambangan, mereka akan membiarkan masyarakat kelaparan. Biarlah saya memiliki identitas buruk asal masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Ucap EJR membuat semua orang kagum. Itulah EJR yang sebenarnya. Kasih sayangnya kepada sesama manusia melintasi agama dan negara. EJR telah mengelola ratusan lokasi tambang. Ketamakan dan kerakusan itu bukan untuk dirinya, tapi demi kesejahteraan masyarakat banyak. Sosok EJR memang sangat unik. Gerakannya tidak bisa dibaca. Tiba-tiba saja EJR mengajak salah satu orang kepercayaannya, Sabari, untuk naik mobil bersama. EJR menginterogasi Sabari tentang pengkhianatannya selama ini. Sabari diketahui telah bekerja sama dengan Nanjil untuk membunuh EJR di kuil demi kekayaan. Sabari juga terlibat pembakaran panti yang dilakukan Ruby Fernandes untuk merusak citra EJR dan calon yang diusung. Tidak hanya itu, Sabari adalah orang yang membunuh Selvin. Rupanya Sabari panik ketika Selvin melaporkan telah menemukan pengkhianat di dalam geng. Sabari mengira itu tentang dirinya. Atas semua dosa Sabari, EJR tidak memberikan maaf. Sabari diledakkan di dalam mobil. Setelah kematian Sabari, Pistol memberikan pendrive yang sempat diambil Selvin. Ternyata Pistol mengetahui sejak awal jika Guna seorang mata-mata. Guna jadi penasaran mengapa Pistol tidak memberitahu EJR. Tiba-tiba Singga menelpon Guna. Singga memerintahkan Guna untuk membunuh Pistol atas perintah EJR. Guna jadi heran menerima perintah semacam itu. Akhirnya Pistol mengakui jika dirinya juga seorang agen mata-mata polisi. Nama asli Pistol adalah Inspektur Kanan yang ditugaskan mencari informasi tentang hilangnya si M. Arun Mozi. Itulah alasan Kanan selalu membantu Guna alias Sakti. Sayangnya penyamaran Kanan telah diketahui EJR. Untuk menyelamatkan misi, Kanan mempersilahkan Sakti menembaknya. Jangan sampai penyamaran Sakti ikut terbongkar. Sakti alias Guna jadi dilema. Singga menelpon lagi dan dengan terpaksa Guna menembak mati Kanan. Sepertinya EJR sedang bersih-bersih. Wakil CM Nanjil yang berani melawan juga telah diberhentikan dari jabatannya oleh partai MMK. Tentu saja karena perintah EJR. Nanjil jadi semakin dendam. Pada hari ulang tahun EJR, banyak masyarakat datang dan berkumpul untuk mengucapkan selamat. Guna menyarankan EJR untuk keluar menemui masyarakat. Tapi EJR tidak ingin merayakan ulang tahun. Penyebabnya adik kandung EJR sendiri tidak menginginkan perayaan ulang tahun itu. Guna berbicara dengan Samudra agar tidak lagi membenci kakaknya. EJR adalah orang terhormat yang selalu membantu anak yatim piatu. Tapi EJR sendiri hidup seperti yatim piatu di rumahnya. Sayangnya semua nasihat Guna tidak mampu meluluhkan hati Samudra. Langit pun menangis melihat penderitaan batin EJR. Hujan yang turun akan merusak patung EJR dan Samudra. Putri kecil Samudra yang sudah membuat patung itu panik mencari payung. EJR dan Samudra berlari untuk membantu. Untungnya Guna sudah terlebih dahulu melindungi patung itu dengan payung.
Suasana cukup dramatis. EJR dan Samudra berdiri berdekatan sambil melihat suasana masa kecil mereka melalui patung. Hujan yang deras menjinakkan hati Samudra. Samudra mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya. Diamnya Samudra selama setahun terakhir karena merasa telah dikecewakan oleh kakaknya. Samudra sangat mengetahui jika suaminya telah dibunuh oleh EJR. Kalaupun suami saya salah, tidak seharusnya dia dibunuh, ujar Samudra menumpahkan isi hatinya. EJR memiliki alasan yang kuat mengapa dia tega membunuh adik iparnya itu. Menurut EJR, Arun Mozi telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Arun Mozi akan membuat jutaan masyarakat terbunuh hanya demi uang. Seharusnya dari dulu kamu bertanya kenapa saya membunuhnya. Kamu sangat mengetahui jika saya tidak pernah membunuh tanpa alasan, ucap EJR. Sejujurnya EJR juga tersiksa setelah membunuh Arun Mozi. EJR lah yang bertanggung jawab membuat Samudra menjadi janda. Apalagi setiap kali keponakannya meminta agar ayahnya ditemukan. Permintaan itu sangat menyakitkan bagi EJR. Samudra menangis mendengar beban batin EJR. Adik dan kakak itu akur kembali. Ulang tahun EJR menjadi hari yang sangat istimewa. Di malam hari, Guna kembali menyinggung masalah CM Arun Mozi yang membuat hubungan EJR rusak dengan adiknya. EJR pun berbicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya yang membuat dia jadi CM, tapi dia justru bergandengan tangan dengan perusahaan farmasi yang menghasilkan uang dengan membuat penyakit baru, terang EJR. Arun Mozi sudah diperingatkan agar tidak menjalankan program skema vaksin, tapi tidak mau mendengar. Itulah alasan EJR menculik Arun Mozi. Amir yang bunuh diri saat akan ditangkap CBI adalah sopir EJR yang menabrak mobil CM Arun Mozi dari belakang. Amir juga membunuh sopir CM karena ingin menelpon polisi. Dan di malam itu EJR menembak mati Arun Mozi dengan tangannya sendiri. Apa yang terjadi diketahui oleh Samudra melalui telepon. EJR terus bercerita tentang kematian Arun Mozi. Diam-diam Guna sudah merekam semua obrolan mereka dengan kamera tersembunyi. Tapi ketika Guna pamit pergi, pertanyaan EJR sangat mengejutkannya. Sakti, apakah informasi yang saya berikan sudah cukup? Tanya EJR. Ternyata EJR mengetahui nama asli Guna adalah Sakti yang merupakan agen mata-mata. Identitas dan latar belakang Sakti sudah diketahui secara detail. Sakti jadi malu sendiri. Tiba-tiba sebuah tembakan menargetkan EJR. Sakti mengorbankan diri menyelamatkan EJR. Sakti terluka parah. Serangan yang tidak diduga itu datang dari arah gerbang rumah. Di sana ada Nanjil bersama puluhan orang bersenjata yang siap menyerang. Nanjil ingin melenyapkan EJR malam itu. Pertempuran sengit terjadi. EJR bersama anak buahnya memberikan perlawanan. EJR tidak hanya kuat secara finansial, dia juga ahli bertempur. EJR mengirim adik dan keponakannya ke tempat aman. Setelah itu barulah EJR bertempur habis-habisan. Dia yang diserang, dia yang justru balik menyerang. EJR membabat habis semua lawan-lawannya. Nanjil juga tidak diampuni lagi. Malam itu EJR membunuh Nanjil. Mayat Nanjil dan semua penyerang disembunyikan untuk menghindari jeratan hukum. Tapi EJR harus menghadapi masalah lain dari kepolisian. EJR ditangkap terkait kasus pembunuhan CM Arun Mozi setahun lalu. EJR berani ditangkap karena CBI memiliki bukti yang sudah dipegang Sakti. Wakil Direktur CBI Diraj Kir akan membawa EJR ke pengadilan untuk mendapatkan surat penahanan. Diraj meminta Sakti yang dirawat di rumah sakit untuk segera menyerahkan bukti. Disinilah masalahnya. Sakti mengaku bukti itu telah rusak karena terkena tembakan. Diraj dengan mudah mengetahui jika Sakti sedang berbohong. Diraj jadi kesal sendiri karena Sakti telah berkhianat dan mencoba melindungi EJR. Tanpa bukti, Diraj terpaksa melepas EJR. Sang pahlawan sekaligus penjahat itu pun bebas. EJR telah bebas dari segala tuduhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap mantan CM Nanjil juga aman. Nanjil diberitakan hilang sejak semalam. Film selesai. Bye-bye.